Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba, polisi menggerebek kampung narkoba di kawasan pesisir Belawan, Kota Medan. Puluhan ton minyak kita diduga ditimbun di gudang distributor di Kota Medan. Lebih dari 3.000 kursi penonton disediakan di Pantai Lumban Silintong untuk menyaksikan keseruan perlombaan F1 Powerboat di Danau Toba. Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara mengungkap adanya dugaan penimbunan minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita di gudang perusahaan distributor di Kecamatan Medan Johor, Kota Medan. Saat diperiksa, mereka menemukan puluhan ton minyak kita yang diproduksi pada bulan November ditimbun dan belum didistribusikan. Sebanyak 75 ton minyak goreng kemasan bersubsidi minyak kita diduga ditimbun di gudang salah satu perusahaan produsen minyak goreng di Jalan Brigjen Hamid, Kecamatan Medan Johor. Penimbunan ini diketahui saat Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara memeriksa gudang tersebut. Pihak perusahaan sempat mengaku mereka hanya memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah. Namun saat diperiksa, Satgas Pangan justru menemukan 7.000 kardus minyak kita. Pihak perusahaan pun sempat berkilah menemukan minyak kita ini dalam proses pendistribusian. Padahal dari hasil pemeriksaan, minyak kita ini telah diproduksi sejak bulan November 2022. Namun sampai saat ini minyak kita belum didistribusikan. Sekitar 75 ton atau 7.000 kardus. Awalnya pada waktu kita wawancara, mereka menyatakan tidak memproduksi atau tidak menyalurkan minyak kita. Mereka hanya memproduksi minyak curah, tetapi setelah kita temukan terdapat minyak kita di gudangnya. Hasil temuan ini telah dilaporkan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta KPPU Medan. Saat ini pihaknya akan mendalami temuan 75 ton minyak kita. Kita pilot dengan yang pouch, tapi nanti kita akan dalami lagi. Pasal 19 huruf C itu menyatakan bahwa pelaku usaha itu dilarang untuk membatasi peredaran atau penjualan barang dan jasa di dalam pasar bersangkutan. Nah, dengan adanya temuan ini dari sidak, maka kita akan dalami lagi Pak terkait temuan alat buktinya, kita mungkin klarifikasi pihak-pihaknya. Nah, intinya KPPU akan mendalami Pak lebih lanjut. Atas temuan ini, Pemprov Sumatera Utara mengimbau kepada seluruh produsen dan distributor minyak goreng agar menjalankan perdagangan minyak goreng sesuai dengan aturan. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Meski mengalami kenaikan harga pada pekan lalu, harga cabai di pasar tradisional Kabupaten Serdang Bedagai mulai mengalami penurunan. Namun dari penurunan harga tersebut, sebagian harga sayur mayur seperti kentang malah merangkak naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya Rp10.000 per kilogram. Sempat mengalami kenaikan harga cabai di seluruh pasar tradisional karena masih terjadinya cuaca ekstrim. Pada Rabu lalu, harga cabai khususnya di Pasar Rakyat Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan. Harga cabai merah yang sebelumnya mencapai Rp50.000 per kilogram, kini menurun menjadi Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit yang sebelumnya seharga Rp40.000 per kilogram, kini menurun menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami penurunan dari harga sebelumnya Rp30.000 per kilogram, kini harganya menurun menjadi Rp26.000 per kilogram. Namun di tengah menurunnya harga cabai dan bawang merah di pasar tradisional, harga kentang kini merangkak naik menjadi Rp15.000 per kilogram dari harga sebelumnya hanya Rp10.000 per kilogramnya. Apalagi saya sebagai pedagang ya, merasa harus putar-putar otak gitu kan, harga kentang terutama ini yang naik gitu kan. Itu berapa sampai berapa Bang? Ini kentang sekarang 15.000 ya Kak. 15.000 yang biasanya tuh 12, 10 gitu kan. Ini kenaikan yang 15.000 jadi harus putar-putar otak lah intinya. Gitu. Harus pandai-pandai lah ya. Cabai
cabai itu harganya bisa berubah nggak stabil gitu. Nah, berubahnya nggak stabilnya seperti apa, Bang? Kadang dia bisa naik 50.000, di atas 50.000 kayak kemarin. Nah ini udah turun lagi 35 gitu. Meski sudah mengalami penurunan harga, namun menurut pembeli harga tersebut masih belum stabil. Belum lah dibilangan membantu, masih mahal. Oh, mahalnya itu seperti Kalau apa? standar itu 20, 25 bisa dibilangkan standar. Kalau ini ya, Ini masih mahal, kira-kira berapa? 40, Berapa? 40. 40, 30? 30 belum ada, 40.000. Harapannya apa, Kak? Harapannya turun lah. Lebih turun lagi? Nah, membantu masyarakat. Hidupnya kan belakangan ini kan sulit. Berarti harga cabai belum stabil ya, Kak? Belum. Warga berharap harga kebutuhan pokok tidak lagi melonjak naik seperti pekan sebelumnya, apalagi jelang Ramadan Maret mendatang. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit pemilu 2024 ke rumah warga. Pencoklitan yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih atau Patarlih Kota Binjai diawasi langsung oleh anggota KPU Provinsi Sumatera Utara. Pencoklitan ini dilakukan petugas dari rumah ke rumah sesuai dengan data penduduk potensial pemilih pemilu atau DP4 yang dikeluarkan Kemendagri. Harapannya data yang dicoklit sesuai dengan apa yang ditemukan langsung di lapangan. Hingga saat ini sebanyak 807 petugas Patarlih di Kota Binjai melakukan coklit dengan mendatangi rumah warga. Usai petugas Patarlih melakukan pencocokan dan penelitian atau coklit kepada warga, petugas KPU kemudian menempelkan stiker yang merupakan salah satu bukti warga telah dicoklit. Kegiatan ini diawasi oleh anggota KPU Sumatera Utara didampingi ketua dan anggota komisioner KPU Kota Binjai. Melalui kegiatan ini dapat mempermudah dan memastikan tidak ada lagi data pemilih yang ganda saat pemilu 2024 mendatang. Nah, tujuan dari kegiatan mutakhir ini adalah untuk memutakhirkan data pemilih, menyocokkan dari DP4 ke langsung door to door ketemu dengan pemilih sehingga dicatatkan, bahkan hari ini langsung dimasukkan ke Sidali, jadi dalam aplikasi e-coklit, sehingga bisa dipastikan bahwa nama data pemilih yang ada di DP4 ini terkoneksi dengan Sidali, sehingga nggak ada nggak ada kegandaan. Ya, telah di depan mata penyelenggaraan F1 Powerboat akan segera digelar di Danau Toba pada akhir Februari mendatang. Kelompok Sadar Wisata pun bekerja sama dengan sejumlah instansi untuk mendukung kesuksesan balap jet air ini. Setidaknya 3.100 kursi disediakan di Pantai Lumban Silintong. Penyelenggaraan F1 Powerboat tentu membawa angin segar bagi sektor wisata di Kabupaten Toba. Perlombaan yang digelar 24 hingga 26 Februari 2023 diharapkan menumbuhkan perekonomian warga sekitar. Untuk memenuhi antusias para penonton F1 Powerboat, kelompok Sadar Wisata bekerja sama dengan sejumlah instansi menyediakan 3.100 kursi di area Pantai Lumban Silintong. Sadar Wisata memang sudah selain daripada UMKM, kami juga memang sudah menyiapkan lahan pesisir pantai ini, di mana kami juga bekerja sama dengan IO, di mana kami akan membuatkan 40 tenda atau booth, di mana itu akan kami serahkan kepada UMKM, khususnya warga Lumban Silintong, dan itu gratis. Jadi memang kami dari awal, khususnya Pokdarwis, sudah selalu bekerja sama atau selalu ikut serta dalam menyiapkan persiapan untuk F1 di Toba ini. Jadi kami akhirnya berinisiatif juga atau memohon untuk bisa kita jadi turut serta bekerja sama dengan Injourney, gitu, di mana kami juga sudah khususnya pantai ini untuk penjualan tiket kami juga masuk ke dalam websitenya Injourney.
Selain akan dimanjakan serunya balapan F1 Powerboat di Danau Toba, penonton di area Pantai Lumban Silintong akan dimanjakan dengan berbagai hiburan dan festival kuliner. Potensinya sih sangat besar ya saya pikir, karena yang utama kita ngelihat itu titik pandang. Titik pandang itu kita kan langsung menghadap ke danau, terus sirkuit juga lintasnya pasti ini adalah yang menurut saya pribadi juga adalah best viewpoint untuk penonton bisa melihat ajang F1H20 dari Pantai Lumban Silintong ini sih. Selain itu ya untuk positifnya juga dampak positif juga buat masyarakat, nantinya mereka akan memiliki destinasi baru yaitu Pantai Lumban Silintong ini kan, karena nanti setelah selesai event ini akan kita kembalikan ke masyarakat lah, artinya akan ini memang punya masyarakat, tapi untuk saat ini kan kita yang kelola. Kita menyuguhkan seperti ada artis Batak, ada acara kayak tarian mungkin. Setelah ajang balap F1 Powerboat diharapkan Pantai Lumban Silintong bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata di daerahnya. Yana Asmara melaporkan dari Kabupaten Toba. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.